Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali diberi kesempatan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Sebab itu saya ajak, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu yang telah kau berikan bagi setiap kami berlimpah-limpah. Dan bahkan secara khusus Tuhan saat ini sekali lagi Tuhan Kau berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu dalam ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian Alkitab yang akan kita pelajari saat ini saya ambil dari Mazmur 102. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 102, yang saya beri judul, Masihkah ada harapan? Masihkah ada harapan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mazmur 102 ini adalah seri Mazmur ratapan pribadi, jeritan pribadi kepada Tuhan. Nah, kita sudah banyak mempelajari seri Mazmur ratapan pribadi ini, dan Mazmur 102 ini akan menjadi Mazmur terakhir yang kita pelajari mengenai seri Mazmur ratapan pribadi, karena Jumat depan kita sudah akan memulai seri yang baru. Nah, Mazmur 102, struktur Mazmur ratapan itu dimulai dengan permohonan pemazmur akan pertolongan Tuhan. Ia menggambarkan keadaannya, lalu diikuti penyampaian keyakinan dan pujiannya kepada Tuhan. Ini menjadi ciri khas dari seri Mazmur ratapan pribadi. Nah, bagaimana dengan stansa Mazmur 102 ini? Dalam ayat yang pertama, kita akan melihat kata pengantar, kemudian dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, itu adalah permohonan pemazmur, kemudian dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12, itu adalah keadaan pemazmur, dan kemudian dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23, kita akan melihat kepercayaan pemazmur. Dan dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25a, kita akan melihat keadaan pemazmur kembali. Dan di ayat yang ke-25b sampai dengan ayat yang ke-29, kita akan melihat pujian dan kepercayaan pemazmur. Mari kita melihat dari ayat yang pertama, kata pengantar. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Doa orang sengsara yang dalam keadaan letih lesu mengeluh kepada Tuhan. Nah, kata doa orang sengsara, judul ini mengidentifikasi secara spesifik bahwa Mazmur ini memang adalah Mazmur ratapan pribadi. Dan dikatakan mengeluh kepada Tuhan. Nah, pemazmur mengkomunikasikan penderitaannya dan dia memohon pertolongan Tuhan. Nah, judul ini menunjukkan keadaan orang yang benar-benar sedang sengsara. Dan judul ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya Mazmur ini dapat dipakai oleh setiap orang yang menderita. Nah, mari kita akan masuk pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga yang berisi permohonan pemazmur. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Biarlah seruanku sampai kepadamu. Jangan berpaling daripadaku bila aku dalam kesusahan. Dengarlah bila aku berseru, dan jawablah aku segera. Nah, dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat bahwa pemazmur berseru kepada Tuhan, sebab ia percaya jika Tuhan mendengar seruannya, Tuhan akan bertindak menolongnya.
Sebab itu pemazmur memohon agar Tuhan memperhatikannya dan mendengarkan seruannya. Pemazmur menyampaikan doanya ini dengan mendesak Tuhan, agar Tuhan mendengarkan doanya dan segera menjawab ceritanya yang berseru memohon pertolongan Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan melihat keadaan pemazmur. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Hidupku menghilang seperti asap, tulang-tulangku membara seperti api. Aku lesu seperti rumput kering dan kehilangan nafsu makan. Aku mengeram dengan nyaring, badanku tinggal kulit pembungkus tulang. Aku seperti burung undan di padang gurun, seperti burung hantu di reruntuhan yang sepi. Aku tak bisa tidur, seperti burung yang kesepian di atap rumah. Sepanjang hari musuh menghina aku. Namaku dijadikan kutuk oleh orang yang marah kepadaku. Aku makan abu seperti roti. Minumanku bercampur air mata. Sebab engkau telah mengangkat dan melemparkan aku dalam kemarahanmu yang menyala-nyala. Hidupku berlalu seperti bayangan di waktu petang. Aku menjadi layu seperti rumput. Nah, dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12 ini kita melihat bagaimana pemazmur menjelaskan dengan detail penderitaan yang dialaminya. Dia merasakan kesakitan baik secara fisik maupun secara emosi. Bahkan dia mengalami ejekan-ejekan sosial. Alasan jeritan pemazmur diberikan dalam bait ini. Lukisan penderitaan pemazmur terbagi atas 3 bagian. Nah, yang pertama, pemazmur menderita sakit keras hingga hari-harinya menjadi kosong dan berlalu tanpa arti. Semangat hidupnya tidak ada lagi, kesakitannya itu membuat dia lupa makan dan hanya bisa mengerang kesakitan. Pemazmur mengatakan bahwa tulang-tulangnya membara, bahkan badannya tinggal kulit pembungkus tulang. Pemazmur menunjukkan bahwa ia sedang sakit atau mengalami kesusahan hati yang begitu dalam. Pemazmur mengatakan bahwa ia mengerang dengan nyaring. Hal ini menunjukkan kesengsaraan pemazmur yang sangat dalam. Seluruh hidupnya terganggu hingga ia kehilangan kesehatannya. Namun tidak cukup sampai penyakit fisik yang dialami. Namun yang kedua, pemazmur dikucilkan dan terus-menerus dipermainkan oleh lawan-lawannya. Ia diperlakukan seperti binatang najis. Bahkan burung hantu disebutkan tadi. Ia dicemooh dan diolok-olok hingga ia tidak bisa tidur. Pemazmur mengatakan bahwa namanya dijadikan kutuk oleh orang yang marah kepadanya. Penderitaan pemazmur melampaui rasa sakit fisik, hingga pemazmur secara implisit meminta Tuhan untuk membenarkan dia dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan yang ketiga, pemazmur menderita dan menjadi sangat hina justru sekarang bukan hanya karena sakit fisik, bukan hanya karena olok-olokan dari musuh-musuhnya, tetapi juga karena Tuhan murka kepadanya. Pemazmur mengatakan bahwa dia seperti diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan, lalu dilemparkan entah kemana. Pemazmur mengatakan bahwa abu adalah makanannya. Hal ini menunjukkan tindakan berkabung. Kadang-kadang orang menaruh kotoran atau abu pada diri mereka sebagai tanda duka cita yang dalam. Pemazmur berkabung untuk semuanya itu. Nah, kita lalu melihat dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23.
Dalam keadaan pemazmur yang begitu parah, ternyata pemazmur kemudian menunjukkan kepercayaannya. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Tapi Engkau ya Tuhan, Raja untuk selama-lamanya, tetap diingat turun-temurun. Engkau akan bangkit dan mengasihani Sion. Saatnya sudah tiba untuk berbelas kasihan kepadanya. Sebab hamba-hambamu mencintai dia, biarpun ia sudah menjadi reruntuhan. Mereka merasa kasihan kepadanya, walaupun ia sudah menjadi debu. Kuasa Tuhan akan ditakuti oleh bangsa-bangsa, dan keagungannya disegani oleh semua raja. Apabila Tuhan membangun Sion kembali dan tampil dalam keagungannya, Ia akan mendengar doa umatnya yang melarat dan tidak menolak permohonan mereka. Tulislah semua perbuatan Tuhan untuk angkatan yang akan datang, supaya bangsa yang belum dilahirkan dapat memuji Dia. Tuhan memandang dari tempatnya yang tinggi, dari surga Ia menengok ke bumi untuk mendengar keluh kesah orang tahanan dan membebaskan orang yang dihukum mati. Maka namanya akan diwartakan di Sion, dan ia akan dipuji-puji di Yerusalem. Waktu bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk berbakti kepada Tuhan. Nah, dalam segala kesengsaraannya itu, pemazmur percaya bahwa jeritan hatinya akan Tuhan dengarkan. Pemazmur percaya bahwa Tuhan adalah Raja yang abadi. Tuhan selalu mendengar doa. Dia adalah Raja yang abadi, dan Dia selalu mendengar doa. Pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan pasti menyayangi Sion yang telah menjadi reruntuhan itu. Hal ini menyiratkan bahwa Mazmur ini ditulis sesudah Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Sion menunjuk pada bait suci di Yerusalem, yang dari sana Tuhan memerintah atas seluruh bumi. Namun dalam Mazmur ini ditunjukkan bahwa Tuhan itu tetap memerintah. Dialah Raja yang abadi, yang pemerintahnya kekal selamanya. Sebab sekalipun baitnya telah hancur, Tuhan itu juga memerintah dari surga. Dia tetap memerintah. Dia tetap Raja yang abadi. Mazmur percaya bahwa masa kesengsaraan Israel telah selesai, sehingga Tuhan akan menolong Israel. Mazmur menunjukkan bahwa Israel itu setia kepada Tuhan dan pada kota kudusnya, yaitu Yerusalem. Dan sebagai hamba Tuhan yang setia, mereka menunggu untuk Tuhan menolong mereka. Pemulihan kembali Sion ini akan membawa pertobatan bangsa-bangsa, karena hal ini akan menjadi bukti kemuliaan Tuhan yang mendengarkan hamba-hambanya yang sengsara. Kemudian kita akan melihat bagaimana pemazmur beralih pada waktu yang akan datang. Dia mengantisipasi agar generasi masa depan akan menyembah Tuhan ketika mereka mengingat bagaimana Tuhan menolong Israel di masa lalu. Mazmur menginginkan keseluruhan keyakinan imannya itu dituliskan bagi angkatan yang akan mengalami pemulihan Sion kembali. Mazmur ingin hal itu dapat menjadi suatu kesaksian bagi mereka, supaya mereka memuji-muji Tuhan bersama bangsa-bangsa yang akan datang berziarah. Meskipun Tuhan itu maha tinggi,
Ia memperhatikan dan mendengar doa orang yang hina, termasuk orang-orang buangan di Babel. Pemazmur rupanya telah menyadari bahwa pemulihan Sion kembali itu tidak akan terlaksana pada masa hidupnya. Akan tetapi itu tidak menghalangi dia untuk mendasarkan kepercayaannya kepada Tuhan, Raja yang abadi, yang pemerintahannya kekal selamanya. Pemazmur percaya bahwa orang-orang dari seluruh dunia akan datang menyembah Tuhan Sang Raja di Yerusalem. Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang dibawa ke pembuangan sesudah Yerusalem dihancurkan. Nah, inilah keajaiban Tuhan. Raja yang maha tinggi. Ia tidak memandang hina orang kecil. Dan pemazmur juga adalah orang kecil di hadapan Allah. Dengan menggantungkan pengharapan pada belas kasihan Tuhan bagi Sion, pemazmur ingin mengatakan jika Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar itu, Tuhan juga akan mendengarkan doa pemazmur. Sejarah pembuangan Israel ini sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena memberi pengharapan bagi pemazmur dan Israel agar Tuhan memberi mereka keluaran yang baru. Ya, jikalau kita mengerti isi dari kitab Keluaran, itu berisi keluaran pertama umat Israel, yaitu mereka keluar dari Mesir. Nah, inilah harapan keluaran yang kedua. Mereka boleh kembali berharap untuk keluar dari pembuangan, keluar dari reruntuhan, keluar dari kesengsaraan masa kini yang dialami oleh mereka, yang dibuang di Babel. Dan ini juga menjadi pengharapan bagi pemazmur untuk boleh Tuhan menolong dia keluar dari penderitaan yang sudah dia jelaskan panjang lebar di atas tadi. Nah, kemudian dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25, setelah pemazmur melihat kepada Sion, kepada Israel, dan sekarang dia kembali kepada keadaan pemazmur secara pribadi. Dalam bahasa Indonesia masa kini, dia berbunyi demikian. Tuhan mematahkan kekuatanku waktu aku masih muda dan memperpendek umurku. Lalu aku berkata, ya Allah, jangan mengambil nyawaku di pertengahan hidupku. Nah, kita melihat bagaimana pemazmur kembali menyatakan kekhawatiran tentang dirinya, namun kali ini dalam nada merenung. Di dalam ayat yang ke-24 kita melihat bahwa pemazmur tidak berbicara langsung kepada Tuhan. Dia mengeluh dalam hatinya karena Tuhan murka kepadanya dan mau memperpendek umurnya. Nah, baru di ayat yang ke-25 setelah dia merenung, di situ baru pemazmur menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Dia hanya memohon agar dia tidak meninggal di usia mudanya. Dan kemudian kita melihat stansa berikutnya di ayat yang ke-25b sampai dengan ayat yang ke-29, yang berisi pujian dan kepercayaan pemazmur. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian, Tuhan, Engkau hidup selama-lamanya. Dahulu Engkau menjadikan bumi, langit pun karya tangan-Mu. Semua itu akan lenyap, tetapi Engkau tetap ada. Semua itu akan usang seperti pakaian. Engkau membuangnya seperti baju tua, lalu semuanya akan musnah. Tetapi Engkau tetap sama, hidupmu tak akan berakhir. Anak cucu kami akan hidup dengan tentram dan selalu aman dalam perlindungan-Mu. Nah, kita melihat di sini pemazmur membandingkan umurnya yang masih muda tadi
dengan umur Tuhan yang kekal. Apa artinya waktu manusia yang begitu pendek bagi Allah yang kekal? Dia ingin menyatakan kepada Allah, waktu itu sangat berarti bagi manusia. Langit dan bumi serta segala isinya itu akan binasa. Namun Tuhan tetap ada dan tidak akan berakhir. Sebab itu pemazmur berharap kiranya Tuhan memandang kehinaan pemazmur dan tidak memperpendek umurnya. Pemazmur juga menekankan bahwa Tuhan itu memerintah atas segala sesuatu, sebab Ia yang menciptakan langit dan bumi. Karena Tuhan itu kekal, Dia itulah yang menjadi dasar bagi pengharapan Israel. Pemazmur menghubungkan ketidakberubahan Allah itu dengan harapan Israel untuk stabilitas masa depan mereka. Karena Tuhan tidak pernah berubah, Israel dapat percaya bahwa mereka yang melayani Tuhan akan dapat selalu berada dalam hadirat Tuhan, khususnya bagi keturunan Israel. Pemazmur menyatakan imannya bahwa pemulihan Sion kembali itu akan sangat berarti juga bagi anak cucu Israel. Mereka akan kembali memuji Tuhan seperti sedia kala. Pemazmur percaya bahwa segala penderitaan yang ia uraikan sebelumnya ini tidak akan memisahkan pemazmur Israel dan anak cucu mereka dari Allah. Nah, inilah kita pelajari Bapak Ibu Saudara, Saudari dalam Mazmur 102. Mari kita melihat kembali pembagian stansa ini untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari. Dalam ayat yang pertama kita tadi sudah melihat kata pengantar dari Mazmur 102. Kemudian di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berisi permohonan pemazmur. Kemudian dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12 pemazmur mulai menggambarkan keadaannya, menjelaskan keadaannya. Kemudian dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23 pemazmur menunjukkan kepercayaan pemazmur. Dan di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25a pemazmur kembali menunjukkan, menjelaskan keadaannya. Dan kemudian di ayat yang ke-25b sampai dengan ayat yang ke-29 berisi pujian dan kepercayaan pemazmur. Nah, apa makna dan fungsi mazmur ratapan pribadi ini bagi orang Israel? Seluruh umat Israel disadarkan bahwa Tuhan itu tetap memerintah. Sekalipun Sion telah menjadi reruntuhan. Lambang Sion itu telah lambang kehadiran Tuhan. Telah runtuh, tetapi Tuhan tetap memerintah. Dan hal itulah yang membuat pemazmur dan juga Israel tetap memiliki pengharapan menghadapi masa depan. Sekalipun umat Israel mengalami pembuangan di Babel, mereka tetap memiliki masa depan. Sekalipun pemazmur pada waktu itu mengalami permasalahan hidup yang sudah dia jelaskan panjang lebar dalam Mazmur 102 ini, dia tetap memiliki pengharapan untuk menghadapi masa depan. Apa implikasinya bagi kita sekarang? Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejarah pembuangan itu sangat penting bagi kita. Sejarah pembuangan itu memberi kita harapan baru untuk Tuhan. Juga mengeluarkan kita dari kesengsaraan masa kini. Mungkin kita sekarang dalam masa yang sulit. Belum tahu kapan akhirnya masa pandemi ini berakhir. Kapan COVID-19 ini berakhir. Dengan segala pergumulan yang harus kita hadapi, kita tidak tahu kapan itu semua berakhir. Posisi kita mungkin serupa dengan orang Israel yang mengalami pembuangan di Babel. Mereka tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Namun mereka tetap berharap adanya keluaran kedua.
Sebab itu mari kita juga berharap pada Tuhan. Pemazmur tidak menyebutkan penyebab penderitaannya. Yang ia tahu ia sekarang sedang menderita. Namun pemazmur terus berharap kepada Tuhan yang tetap memerintah sekalipun Sion sudah menjadi reruntuhan. Sebab itu mari setiap kita terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kepada siapakah kita berseru meminta tolong dan mencurahkan isi hati kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pemazmur menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh dunia ini. Sebab itu mari buka diri kita terhadap pertolongan Allah. Simbol Sion itu sangat penting. Lambang kehadiran Tuhan di perjanjian lama itu adalah Sion. Namun menarik karena bagi kita yang ada dalam perjanjian baru, lambang kehadiran Tuhan dalam perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Sion hancur, Tuhan tetap memerintah. Dan bagi kita semakin jelas dan semakin tegas bahwa Tuhan tetap memerintah melalui Yesus Kristus Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Bagi setiap kita yang takut dan bertanya-tanya pada situasi pandemi ini, di manakah kekuatan Tuhan? Mungkin kita melihat seperti melihat Sion yang sudah hancur, seolah-olah Tuhan sudah habis kekuatannya, Tuhan sudah habis kekuasaannya. Namun ingatlah, harapan dan kekuatan kita itu tetap ada karena Tuhan masih tetap berdaulat. Tuhan masih tetap memerintah dan Tuhan masih tetap menyertai kita sekalipun dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Kita tetap memiliki pengharapan untuk menghadapi masa depan. Nah, sekarang dalam ibadah yang kedua, untuk WL merupakan hal yang sangat baik untuk mengajak jemaat mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka dalam ibadah. Sebab bisa saja jemaat itu mengalami penderitaan karena dosa mereka. Jemaat perlu mengintrospeksi diri. Jika memang hal itu karena dosa mereka, mereka perlu didorong untuk harus segera bertobat. Nah, dan juga seperti pemazmur, setiap WL perlu meyakinkan jemaat bahwa Allah mengasihi mereka. Jika Allah mengizinkan penderitaan karena dosa mereka, yaitu agar mereka meminta pengampunannya. Kembali mendekat kepada Tuhan dan hidup dalam pemerintahan Allah. Nah, untuk jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sadari bahwa salah satu bentuk ibadah online kita selain ibadah umum, itu adalah juga ibadah doa. Ibadah doa Philadelphia. Nah, kita melihat dari Mazmur ini bahwa pendoa itu menyadari satu, keadaan dirinya, namun yang namanya pendoa itu juga menyadari yang kedua, kekuasaan Allah. Nah, inilah doa yang benar. Kita sebagai pendoa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan sampai tenggelam dalam masalah yang kita hadapi saja. Namun mari kita juga membuka diri melihat keberadaan Allah yang terus memerintah dalam dunia ini. Biarlah Mazmur 102, Mazmur ini membuat kita yakin bahwa kita boleh datang kepada Tuhan, membawa segala keluh kesah kita, tidak membuat kita jadi putus asa, namun justru membuat kita terus berharap bahwa Tuhan masih terus memerintah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah yang telah kita pelajari
dari Mazmur 102 ini. Biarlah ini terus meneguhkan kita bahwa Tuhan itu terus memerintah. Dan terutama melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan, mempertegas bahwa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah, itu terus menyertai setiap kita, menjadikan kita memiliki harapan untuk menghadapi masa depan. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu saat ini menegaskan kepada kami bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah, dan Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak berputus asa, kami tidak patah semangat, karena kami tahu kami memiliki pengharapan untuk menghadapi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menuntun langkah-langkah kami, hari lewat hari, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.